Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dua topik, yaitu IoT dan Big Data. Yang pertama, IoT. IoT atau bisa disebut dengan Internet of Things dan kata mbak Google terjemahnya adalah Internet Hal. Maksudnya Internet Hal adalah IoT dapat didefinisikan sebagai jaringan-jaringan objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia dan secara unik berdasarkan protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda atau benda dengan benda, seperti sensor, robot, platform, dan cloud, yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi melalui dari smart home, smart city, smart farming, smart factory, dari mobil tanpa pengemudi sampai pertanian tanpa petani. Pokoknya sebagai macam hal yang mempunyai sensor atau aktuator yang biasa dinyalakan, dimatikan, dan dihubungkan ke sebuah jaringan, terutama Internet of Things. Baru sekarang IoT banyak diperbincangkan. Kenapa? Sekarang IoT sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi, dan sekarang ini akses berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi ntar kalau pelaparing beroperasi 100% dan ditambah hadirnya high robot, satelit atau satelit multifungsi berkecepatan tinggi, penetrasi internet yang semakin meningkat. Penetrasi internet semakin meningkat terjangkau membuat pengguna smartphone di Indonesia semakin meningkat. Perpaduan keduanya membuat para produsen perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet. Dari istilah ini muncul istilah internet sebagai bermacam hal atau yang disebut IoT. Tujuannya hanya satu, membuat pekerjaan kita menjadi efektif, mudah, efisien. Contoh kecil ada di sekitar kita. Mungkin saya atau teman-teman mempunyai kamera pengawas atau CCTV, terus mengawasi rumahnya memakai ponsel pintar. Artinya kamera CCTV atau teman-teman atau kamera CCTV saya atau teman-teman terhubung ke internet yang diakses melalui ponsel, dan itu juga sudah termasuk IoT loh. Atau mungkin teman-teman di rumah punya remote AC pintar yang kalau udah dekat rumah AC-nya hidup otomatis, sehingga pas kita udah sampai atau udah masuk rumah atau ruangan udah jadi dingin. Dari mana si remote tahu kalau saya dan teman-teman udah mau sampai? Dengan cara itu dia meminta keterangan lokasi ke ponsel pintar, jadi tahu teman-teman udah mau sampai atau belum. Atau teman-teman lupa mematikan AC, si remote pintar ini bisa disuruh matiin AC dari kantor, kampus, atau teman-teman masih di perjalanan. Bukan cuma AC, ada contoh yang lain seperti lampu, sistem keamanan rumah seperti alarm dan kunci elektronik, atau bahkan mesin pembuat kopi. Semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh yang sudah terhubung ke internet. Itu yang baru di rumah. IoT juga bisa digunakan misalnya di bidang akadekultur. Ada robot irigasi yang bisa menguji kadar air tanah, memberi informasi ke pusat irigasi untuk membuka atau menutup irigasi sesuai kadar air tersebut. Ada robot yang bertugas membunuh gulma dan hama yang memulai patroli jika survei udara dari drone pintar menunjukkan ada tanda-tandanya serangan hama. Petani pun bisa melihat data dari rumah menggunakan ponsel atau komputer mereka yang terhubung dengan internet. Jadi pertanyaannya, apakah teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia? Seperti smartphone kita hubungkan ke kulkas atau benda-benda elektronik lainnya. Menurut saya, ini sangat bisa karena Menteri Komunikasi dan Informatika mendukung penuh penerapan Internet of Things atau IoT di Indonesia. Salah satunya dikeluarkan Permenkominfo nomor 1 tahun 2019, yaitu tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas atau disebut juga izin kelas penggunaan frekuensi untuk IoT atau Internet of Things. Hal yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah tentang IoT yaitu penetapan spektrum, standarisasi perangkat, dan kandungan TKDN yang harus dipenuhi, serta mendorong tumbuhnya ekosistem DNA atau Device Network Application. Dalam penerapan IoT, kebijakan IoT ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan IoT di Indonesia, baik bagi IoT makers, penyediaan platform, penyediaan jaringan, hingga penyediaan solusi IoT untuk semua sektor. Lanjut, topik kedua yaitu Big Data. Big Data ini berkaitan dengan IoT. Tanpa IoT, Big Data ini mungkin tidak bisa jalan ya. Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks,
sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat mengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya. Atau lebih singkatnya dan mudah dimengerti, Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya, udah. Big Data bisa dibilang sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya. Di Big Data juga memiliki hukum, yaitu volume, velocity, volume, variety, volume, nilai, dan variety, kejujuran. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan data sangat besar, bahkan sangat besar. Jika pada tahun 2010 dipindahkan dalam bentuk kepingan DVD kaset, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut bertambah pada tahun 2012. Kita menghasilkan 2,3 triliun GB data setiap harinya. Dan diperkirakan pada tahun 2020 kemarin, data yang dihasilkan 43 triliun GB data. Selain volume, variety juga merupakan salah satu karakter Big Data. Data yang dihasilkan terdiri dari beberapa jenis dan variasi, seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan Big Data? Tentunya dan sudah pasti, dan banyak sekali. Salah satu adalah Internet of Things, di mana saya sudah jelaskan di awal, IoT atau Internet of Things, di mana benda-benda kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari smartphone, televisi, jam tangan, bahkan lemari pendingin, dan lainnya. Semua benda tersebut menghasilkan data, baik itu data tata letak, titik macet, data beberapa cepat jantung kita berdenyut, data tentang berapa langkah kaki kita yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk pengumpulan informasi tentang iklim, postingan kita di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu ALICERN. ALICERN proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing, yaitu HPC. Mengolah data-data yang telah dihasilkan dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari Big Data. Coba kita bayangkan bagaimana bisa saham-saham perusahaan, rute jalan, parkiran cuaca. Tentunya perangkat komputer biasa tidak bisa dapat menangani hal ini. Jadi Anda akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. Jawabannya adalah HPC, High Performance Computing. Sebuah sistem HPC atau High Performance Computing ini bahkan terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola pusat penelitiannya informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Ya teman-teman atau Bapak dosen, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Luksan pamit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.